tahu nggak kami sekarang ada di mana? Jadi kami sekarang ada di World Wide Fund for Nature atau WWF. Jadi ada yang tahu nggak kami ngapain di sini? Jadi kami di sini akan mewawancarai WWF mengenai Upaya konservasi. Hai Sobat Lestari, kembali lagi bersama kami di mini podcast edisi Biologi Konservasi. Nah, kali ini saya Rani Purwadari, mahasiswa program studi Biologi angkatan tahun 2023 Universitas Palangkaraya akan melakukan sesi wawancara bersama dengan pihak dari WWF, yaitu Bapak Ari Megigit selaku koordinator konservasi. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Megigit. Saya di WWF Kalimantan Tengah itu sebagai spesies koordinator bukan dalam konservasi. Tapi lebih ke spesies koordinator untuk membawahi bagaimana seluruh spesies yang ada di Sabang dengan landscape. Baik, tanpa terlalu berlama-lama lagi kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Jadi, bagaimana model pengelolaan kawasan konservasi menurut pihak WWF? Oke, kalau WWF itu mungkin dari dulu ya sudah di Kalimantan Tengah itu sejak saya lupa 2006 atau 2007. Nah, sebenarnya sebelum kayak Taman Nasional Sabang itu ditunjuk itu memang WWF sudah membantu untuk survei, terus membantu daerah yang di Sebangau itu menjadi Taman Nasional Sebangau. Untuk pengelolaan sih kalau kita biasanya memang karena kalau pengelolaan itu kan harusnya memang dari bawah ya, dari masyarakat. Jadi kalau kita lebih mendorong bagaimana pengelolaan atau menjaga Taman Nasional atau kawasan konservasi itu ya dari bawahnya, dari tingkat masyarakat gitu. Makanya kalau kami sih biasanya memang mendorong teman-teman pengelola itu bekerjanya bersama masyarakat, karena kan yang tahu arealnya, yang bersentuhan langsung dengan kawasan konservasi itu kan memang masyarakat ya. Jadi kita lebih bekerjanya itu dengan masyarakat. Bagaimana mungkin kalau kita biasanya survei, berarti kita harus ngajak teman-teman masyarakat, karena kan mereka juga kadang-kadang lebih tahu dari kita kan, untuk kawasan, untuk lokasi, untuk yang ada di dalam kawasan konservasi tersebut. Itu sih. Berarti baru sekitar berapa tahun Pak WWF yang Kalimantan Tengah ada? Saya kurang pasti karena saya juga baru saya sekitar 2015 ya dulu sih. Tapi sebelum, kalau nggak salah di 2003 atau 2004 tuh saya sudah mulai mendengar ada WWF di Kalimantan Tengah ya. Dan memang waktu itu ada konsorsium kalau nggak salah. Jadi ada beberapa NGO bekerja memang sudah di Kalimantan Tengah sudah ada. Tapi kalau untuk yang di sekitaran Taman Nasional Sebangau itu memang penunjukannya Taman Nasional Sebangau itu kalau nggak salah 2004 atau 2005. Jadi sebelum itu memang sudah masuk. Berarti pihak WWF ini udah sering kerja sama masyarakat itu ya Pak, masyarakat yang Iya, biasanya memang kami walaupun kita dulu punya kerjasama dengan Taman Nasional misalnya kan, tapi dalam bentuk pengelolaannya, dalam kegiatannya itu kita selalu melibatkan masyarakat untuk bekerja. Misalnya di Taman Nasional Sebangau dulu pembuatan tabat
apa namanya parit-parit yang bikin gambut cepat kering dan kebakaran itu kita bikin tabat-tabat ya atau dam. Kita selalu dengan masyarakat sekitar dan prosesnya pun kita secara itu harus bersama masyarakat juga. Misalnya kadang-kadang ada sungai mungkin kita mau tabat kan nggak mungkin juga kita langsung tabat gitu kan, atau kita langsung bendung karena kan mungkin masyarakat masih menggunakan area itu untuk mungkin kali ikan. Terus kita diskusi juga dengan masyarakat seperti apa sih misalnya desain dari dam itu seperti apa biar misalnya dam tetap dibikin tapi masyarakat masih bisa melewati untuk mencari ikan gitu ya. Jadi nyari yang aktivitas yang memang Sudah menjadi seharian gitu. Lalu kita selalu untuk misalnya penanaman, teknologi kebakaran kita selalu kerjasama dengan masyarakat karena memang mereka yang bersentuhan langsung. Nah, dari model pengelolaan kawasan konservasi tersebut, apa saja sih Pak langkah yang dilakukan oleh pihak WWF? Apakah ada survei potensi habitat terlebih dahulu atau bagaimana? Ya biasanya ya selalu gitu untuk awal itu biasanya kita survei potensi ya, misalnya kayak di Sebangau dulu kan memang ya kita harus tahu nih kita survei karena kan Sebangau pun ikonnya orang hutan ya, jadi kita harus tahu di mana aja orang hutannya, ada berapa, pohon pakannya apa. Jadi kita survei awalnya, kita survei orang hutan, habitatnya kan semuanya kan selalu berhubungan. Misalnya ketika kita ingin mungkin di Taman Nasionalnya ada rencana untuk penanam tanaman cabai yang bekas terbakar harus ditanam, kan kita harus tahu kita harus tanam apa kan. Jangan sampai kita tanam yang invasif kan, yang tanaman yang mungkin bisa mengganggu. Jadi setelah kita survei kita tahu nih makan orang hutan tuh apa aja. Jadi itu yang menjadi yang target atau yang prioritas kita sarankan untuk menanam. Misalnya tanaman pakan orang hutan kayak ada tutup kabali, Biosphirus areolata, ada banyak juga sih, ada sekitar mungkin 20-an atau 30 yang memang pakan utamanya orang hutan gitu. Ada juga nanti ada pohon sarang namanya, jadi kita nggak sembarangan gitu. Kita survei dulu, mungkin ada kegiatan penelitian yang lain, jadi untuk mendukung pengelolaan tersebut. Jadi nggak asal aja kita tanam, misalnya tanam di gambut, tanam jengkol, kan memang di situ nggak ada kan. Karena kita sudah survei dulu, potensi, survei keberadaan di situ. Nah itu yang kita usulkan bersama teman-teman Taman Nasional dulu. Jadi kita jenis-jenis tersebut yang akan ditanam untuk pengayaan. Jadi ataupun dalam penanaman area yang bekas terbakar atau terbuka. Nah itu berapa, kalau boleh tahu berapa lama melakukan survei itu Pak? Kalau yang dulu saya sempat bantu survei tahun 2016 ya, untuk survei habitat itu sekitar 3 bulan. Jadi kita bikin desain surveinya karena kan ada dulu kita di Taman Nasional Sebangau ya, surveinya kita 6,5 juta hektar itu luas sekali ya. Ada di dua kabupaten Katingan, ada sebagian di Palangkaraya, jadi luas itu. Jadi makanya hampir 3 bulan karena lokasi langsingnya itu di seluruh area. Kita pakai yang yang disusun sama forum orang hutan Indonesia. Jadi bagaimana menempatkan trasek-trasek itu memang harus ke seluruh area yang terwakili. Itu sekitar 3 bulan kita survei. Menghadirkan ya, kalau mungkin ada karena kita juga nggak semuanya ahli ya. Kita juga mendatangkan ahli tumbuhan biasanya. Jadi untuk mengidentifikasi pohon pakan, pohon sarang. Biasanya sih kalau nama lokal mungkin bisa lah. Ketika kita mau mencari apa ilmiahnya itu kita perlu bantuan juga sih teman-teman di jaringan. Gitu. Oke, nah kan udah ada hasil survei potensinya nih Pak, udah tahu gitu apa sih yang perlu dilakukan ke depannya. Nah itu apakah ada fokus grup diskusi gitu kayak mempertimbangkannya lagi gitu? Biasanya hasilnya itu kita kan survei bareng kita memang dulu kan memang sudah ada kerjasama ya teman-teman kita harus sampaikan. Biasanya hasil survei itu kita tinggal berikan aja ke mereka karena mereka yang
lebih banyak untuk pengelolaannya. Jadi memang nggak ada ya beberapa memang pernah ada di kita mungkin lomba karya atau apa kan kita presentasikan ke memang ada acara-acara lomba karya nasional, kita memang kadang-kadang kita memang mempresentasikan itu gitu. Oke. Dalam fokus grup diskusi itu kira-kira yang terlibat siapa aja Pak? Apakah cuma dari pihak WWF aja atau misalkan kayak Bapak tadi kan kerja sama Taman Nasional Sidamau itu, apakah ada mereka juga waktu? Iya, kita harus karena kan yang empunya atau yang punya wilayah kan mereka yang harus tahu hasilnya kan. Karena kan semua data ya memang mereka harus punya, karena kan mereka untuk dasar mereka untuk pengelolaan. Karena kan WWF kan hanya mitra ya, hanya membantu, bukan punya wilayah. Itu kita yang membantu ya Taman Nasional atau reservasi itu kan yang punya yang mengelola, karena yang mereka kan pasti punya anggaran untuk bagaimana mengelola Taman Nasional. Mereka kita hanya mensuplai data, jadi kita mengasih saran kalau memang kita bisa bersama bareng, mungkin kalau memang bisa ya kita akan kerjakan bareng-bareng. Selanjutnya, yang bagaimana institusi dari pihak Bapak itu menetapkan position paper? Ya, kalau di sini mungkin karena WF itu kan dia bertingkat ya, ada yang memang levelnya di daerah, ada yang levelnya di Jakarta. Biasanya kalau di sini segala bentuk polisi paper atau apa biasanya kita hanya mensuplai data aja ke Jakarta. Di Jakarta kan ada tim POMS atau orang polisinya ya. Jadi biasanya mereka yang akan mengkaji dan yang menetapkan atau memberikan polisi paper tersebut gitu. Kita hanya sini kita nggak mengeluarkan itu biasanya. Tapi memang kadang-kadang kalau memang diperlukan misalnya pemerintah daerah memang perlu bikin data atau apa, biasanya kita bantu supply data aja untuk menerbitkan polisi paper seperti itu. Selanjutnya, jika terdapat rekomendasi kebijakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu, misalkan ada masyarakat atau dari pihak pemerintah ingin memberikan rekomendasi kepada pihak WWF itu, nah apakah dari pihak WWF itu ada melakukan proses cross and check atau balance gitu Pak? Untuk kebijakan ya? Ya. Sebenarnya kan WWF itu nggak bisa bikin kebijakan ya sebenarnya. Kita nggak bisa terlewat, kita kan cuma yang tadi saya bilang, kita kan NGO, lembaga non-profit yang membantu pemerintah. Semua kebijakan itu kan yang bikin kan pemerintah ya. Memang kadang-kadang memang ada beberapa sih kita hanya membantu. Mungkin yang saya tadi bilang, kita mungkin ada tim ahli yang dari WWF atau data. Biasanya mereka pemerintah itu dalam menentukan kebijakan biasanya karena nggak ada data gitu. Nah, ketika kita mungkin hasil survei kita di lapangan atau kita kasih saran, biasanya mereka akan bikin kebijakannya itu berdasarkan data gitu, seperti itu. Jadi kita memang nggak ada sih bukan verifikasi atau apa ya, memang semuanya kita kembalikan ke pemerintah yang untuk menerbitkan kebijakan itu. Mungkin kan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak adanya kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan adanya data-data yang diserahkan oleh WWF kepada pemerintah. Nah, pastinya dari organisasi Bapak adanya sosialisasi dengan masyarakat. Nah, itu sosialisasinya itu bagaimana ya Pak antara WWF dengan masyarakat? Dengan hasil kebijakan. Iya. Biasanya kayak tahurannya ada yang baru ya, tahuran kan punya. Biasanya mereka akan sendiri sih, kita nggak ikut untuk sosialisasi ya, karena yang saya bilang tadi, misalnya kebijakan ini adanya tahuran misalnya di Subang. Karena kan yang punya wilayahnya itu kan misalnya itu dinas kehutanan ya. Mereka yang akan bersosialisasi ke masyarakat, karena ya itu jadi karena kita membuka pengempu wilayah ya, karena jadi kita nggak mungkin hanya support. Kalau mungkin mereka kan biasanya ada misalnya kerjasama misalnya kayak karena misalnya yang di Tahura Sebang itu kan panjang ya, dari kayak
kayak nilai sampai ke laut sana misalkan. Paling ya kalau WWF punya speedboat mereka yang kurang ya mungkin kita bisa bantu gitu. Tapi kita nggak ikut dalam, biar mereka yang sosialisasikan, karena kan mereka yang memang yang bertanggung jawab, maksudnya yang memang diberi kewenangan untuk mengelola kawasan konservasi tersebut. Kita nggak ikut dalam sosialisasi itu. Seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, kan organisasi Bapak ini hanya memberikan data-data gitu. Nah, untuk pertanyaan kami yang mungkin ini menjadi pokok utama Pak dalam proses wawancara ini, kan kami datang ke sini sebagai mahasiswa biologi. Menurut Bapak, kami sebagai mahasiswa biologi, apa tindakan yang kami dapat lakukan dalam memperkuat dan mendalami biologi konservasi? Karena saya juga biologi konservasi. Ya itu, kalau saran saya sih kita sebagai biologis kan biasanya. Yang biologis itu ya kita harus memperkuat masing-masing orang tuh harus punya karakter gitu. Misalnya satu ini memang ahli primata, ya memang harus mendalami primata. Terus kadang ini kalau orang spasial bisa ada juga yang dari biologi, ada yang juga dari kehutanan, kan? Itu juga yang harus kita, karena biasanya teman-teman pemerintahan itu mungkin dulunya mereka itu kuliah, ya kan? Tapi ketika mereka sudah menjalankan mengurus reservasi udah lama, nggak bagaimana survei, mereka tuh kadang-kadang nggak lupa semua kadang-kadang. Jadi saya pikir itu yang harus dari teman-teman yang harus perkuat itu. Biasanya untuk pengendalian potensi survei itu biasanya teman-teman yang di pemerintahan yang punya real itu biasanya itu yang kurang kalau menurut pengalaman kami ya. Jadi itulah di situ kami bantu teman-teman dari pemerintah untuk yang punya wilayah. Jadi untuk teman-teman ya itu memang harus punya keahlian, skillnya yang mendalam, nggak rata-rata kan. Memang cara belajar gambut ya ikan misalnya yang harus jadi ahli ikan gitu. Kalau misalnya yang primata atau apa ya itu harus lebih dalam detail ya. Itu karena itu yang membantu dalam proses tadi pengambil kebijakan itu mereka perlu data. Misalnya untuk kalau di PKSD itu ada kuota misalnya, kuota penjualan misalnya gitu kan ada, mereka perlu berapa sih misalnya anggrek misalnya yang boleh dijual, yang boleh keluar, itu kan perlu ada survei yang memang ahli kan. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi kayak harus lebih concern aja ya Pak terhadap kawasan lingkungan, apa sih yang perlu dikonservasi, yang perlu diperhatikan lebih dalam lagi. Oke, karena sesi wawancaranya sudah berakhir, jadi kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ari bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita sebagai mahasiswa biologi bisa lebih concern lagi terhadap kondisi lingkungan di sekitar kita, apalagi khususnya di Kalimantan Tengah yang mayoritasnya itu dipenuhi sama hutan rawa gambut dan juga banyak flora fauna. Jadi sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kemarin kita udah wawancara bareng nih sama pihak WWF yaitu Pak Ari Medidit. Nah testimoni dari aku belajar di luar kelas atau di luar kampus itu pastinya seru banget dan sangat menyenangkan karena kita bisa menambahkan ilmu baru terkait dengan upaya konservasi secara langsung bersama dengan pihak WWF. Nah, menurut saya, testimoni yang kita dapatkan dari belajar di luar kampus itu kita sebagai mahasiswa dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita, terutama minat dan bakat kita di dalam upaya konservasi. Nah, menurut saya belajar di luar kelas atau di luar kampus itu sangat menyenangkan karena dapat menambahkan relasi baru dan bisa berkenalan langsung dengan bapak atau ibu dan kakak-kakak dari pihak WWF.
testimoni dari saya sendiri itu sangat menyenangkan. Dari pengalaman saya dan teman-teman sudah mewawancarai Bapak atau Ibu dari WWF, kita dapat meningkatkan pengetahuan alam kita tentang biologi konservasi, dan juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Bapak atau Ibu dari WWF. Kita bisa meningkatkan public speaking kita sendiri.